Perkenalkan, nama saya Melanie Juranis dan di saat ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Perencanaan Undang-Undang dan dosen pengampu saya adalah Nur Arisendo SHMH. Dan di saat ini saya mengambil materi mengenai kelompok saya sendiri, yaitu tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita langsung masuk saja ke latar belakang. Latar belakang negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayatnya yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi peraturan undang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 ayatnya yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di saat ini kita masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas yang paling pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Jadi hierarki ini menunjukkan tingkatan kekuatan hukum di mana peraturan yang lebih tinggi mengikat peraturan yang lebih rendah. Di saat ini kita masuk di dalam fungsi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, fungsi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang paling pertama, fungsi normatif. Fungsi ini memberikan pedoman dan arah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada fungsi konstruktif. Fungsi ini membantu dalam membangun sistem hukum yang koheren dan konsisten. Yang ketiga ada fungsi korektif. Fungsi ini menjadi alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki peraturan yang ada. Dan yang keempat, fungsi preventif. Fungsi ini mencegah pembentukan peraturan yang berpotensi merugikan. Dan yang kelima yang terakhir, fungsi integratif. Fungsi ini menyatukan berbagai elemen dalam sistem hukum. Saat ini kita masuk dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang jelas dan tegas. Dan yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas ini menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis dan materi muatan peraturan yang dibentuk. Dan yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini mengharuskan adanya kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur di dalamnya, serta memperhatikan hierarki perundang-undangan. Yang keempat ada asas dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan memuat norma dan ketentuan yang jelas sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Dan yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kedayagunaan mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan
dibentuk benar-benar berfungsi mengatasi masalah yang ada di dalam masyarakat. Asasnya yang keenam adalah asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan memiliki persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan atau kata istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Asas yang ketujuh, asas keterbukaan. Asas keterbukaan mengharuskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Asas yang ke-8 adalah asas partisipasi. Asas partisipasi ini adalah asas yang mengharuskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Asas yang terakhir ada asas berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas ini mengharuskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta kebutuhan masa depan. Kita masuk di dalam pembahasan implementasi asas-asas dalam praktik. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan undang-undang melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Dalam tahap ini, asas kejelasan tujuan dan partisipasi menjadi sangat penting. Program legislasi nasional disusun dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa undang-undang yang akan dibentuk benar-benar dibutuhkan dan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua ada tahap penyusunan. Dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang, semua asas harus diperhatikan secara komprehensif. Tim penyusunan harus memastikan bahwa yang pertama, materi muatan sesuai dengan hierarki undang-undang, dan yang kedua, rumusan pasal-pasal jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan yang ketiga yang terakhir, tahap pembahasan. Jadi DPR dan Presiden dalam pembentukan RUU harus menerapkan asas keterbukaan dan partisipasi dengan mengadakan hearing dengan masyarakat dan ahli, dan yang kedua mempertimbangkan masukan dan dari berbagai pihak. Kita masuk di dalam kesimpulan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan pedoman fundamental yang harus dipatuhi oleh setiap pembentuk undang-undang agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat, legitimasi, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara adil. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan proses teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan